Sahabat EKB GKI, jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mustika Hulu akan memandu kita dalam bincang kita kali ini. Kita akan mengulik Bilangan pasal 22 ayat 2-20 dengan tema bahaya ketika dikuasai ketakutan. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Arianus Larosa. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik Pendeta Mustika. Kabar baik, tetap sehat-sehat walaupun masih pandemi ya Pak ya? Puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan menjaga. Terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode ini. Sama-sama. Sahabat, Bapak Pendeta Arianus Larosa adalah Direktur YKB GKI dan beliau juga adalah Ketua PGIW DKI Jakarta. Jadi senang sekali beliau memberi waktu bersama-sama kita untuk mengulik Alkitab di episode kali ini. Sahabat, program Ngulik Alkitab yang sedang kita saksikan ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, kita mendalami kitab suci, melihat apa yang menjadi pesannya dan kemudian melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Kita akan awali ngulik kita ini dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Arianus. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu di tengah-tengah berbagai kesibukan-kesibukan kami, bahkan kekhawatiran, ketakutan kami. Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami, dan Engkau hadir melalui firman-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami melalui kitab suci. Dan kami ingin membacanya, ingin membicarakannya, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh menolong kami untuk merespons berbagai hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Berkati percakapan kami di sini, berkati kru dan seluruh peralatan di studio, berkati para pemirsa yang bersama-sama dengan kami untuk belajar dari kitab suci pada episode kali ini. Dan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, seperti saya katakan tadi, kita akan mengulik Bilangan pasal 22 ayat 2-20 dan saya akan bacakan dari studio. Silakan para sahabat dengan Alkitab masing-masing. Bilangan pasal 22 ayat 2-20. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zippor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Peor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Zippor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka." Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu." Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, "Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami." Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama.
Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku." Tapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang difirmankan Tuhan kepadaku." Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Demikian teks yang akan kita ulik pada kali ini. Pak, saya akan awali ngulik kita dengan menanyakan, tapi pertama saya bacakan dulu ayat 2 dan 3 untuk menjelaskan pertanyaan ini. Oke. Dalam ayat 2 dan 3 dikatakan, Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Siapakah Balak bin Zipor ini, Pak? Dan kemudian apa sih yang dia lihat diperbuat oleh bangsa Israel ini sehingga dia gentar dan bahkan seluruh bangsa Moab? Iya, makasih Pendeta Mustika. Jadi Balak bin Zipor ini adalah raja orang Moab, bangsa Moab. Moab adalah sebenarnya bangsa keturunan Lot, itu saudaranya Abraham ya. Tahu cerita itu ya. Pasti para sahabat YKB juga pasti tahu kisah antara Abraham. Ada persahabatan tertentu ya. Nah, Israel baru saja mengalahkan raja orang Amori yaitu Sihon. Itu bisa dibaca oleh para sahabat di Bilangan 21 ayat 20-30. Juga Israel mengalahkan raja Basan yaitu Og. Dicatat dalam Bilangan 21 ayat 30-35. Nah, karena Israel mengalahkan dua raja atau dua bangsa ini membuat Balak merasa gentar. Ya, itu yang membuat dia merasa takut. Ya, kemungkinan Balak ini semula menduga bahwa Sihon itu dapat mengalahkan, menghalau, menahan Israel. Ya, tapi faktanya bangsa Amori itu yang namanya Sihon ini ternyata dikalahkan oleh Israel. Nah, sebenarnya kalau dipikir sekilas ya, walaupun dia agak hiperbolik sebenarnya si Balak ini ya dalam membicarakan Israel. Secara sekilas sebenarnya dapat kita katakan bahwa ketakutan bangsa Moab yang rajanya ini Balak ini adalah ketakutan yang sangat wajar sebenarnya ya. Sebab Israel telah membuktikan kekuatannya, kehebatannya dengan mengalahkan orang Amori, bangsa yang diandalkan oleh Balak sebenarnya untuk menghadang. Mereka tentu takut juga, Moab ini takut dikalahkan oleh orang Israel, lalu mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh orang Amori. Namun patut diduga bahwa Balak, ya raja Moab ini telah mendengarkan bahwa kehancuran Amori ini sebenarnya lebih merupakan karena kesalahan mereka sendiri. Ya, pendudukan Amori oleh Israel itu dicatat dalam Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai 25. Minta tolong Pendeta Mustika untuk membacakannya kembali untuk kita ya. Baik, Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai 25, peperangan Israel dengan Amori. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori dengan pesan, "Izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel.
Israel, dan sesampainya di Yahas berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Heshbon dan segala anak kotanya. Ya, jelas Kita ya. baik-baik ya, Pak. Izin Numpang dong. misi, nuhun, Iya. mau lewat saja, nggak akan nyimpang, nggak akan minta minum minum air, air lagi, enggak, Pak. cuma lewat doang. Tetapi justru orang Amori yang memulai Bermusuhan. peperangan, ya. Jadi kehancuran mereka adalah konsekuensi dari serangan yang mereka lakukan terhadap Israel, yang hanya sekali lagi Izin. cuman minta izin numpang lewat begitu. Lagi pula Moab, saya udah katakan tadi kan ini kan keturunan Lot yang punya persahabatan kuno dengan Abraham yang ada leluhurnya bangsa Israel. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Balak si Raja Moab ini untuk merencanakan yang jahat terhadap bangsa Israel. Namun ya seperti tema kita, ketika ketakutan telah menguasai, mudah sekali diikuti oleh tindakan-tindakan yang tak masuk di akal, termasuk sebenarnya tindakan-tindakan yang jahat. Ini tentang ketakutan-ketakutan yang dialami oleh Balak itu. Baik, itu perkenalan singkat kita mengenai Balak ya Pak. Saya lanjut kalau demikian Pak, karena ini menarik. Saya akan bacakan ayat-ayat berikutnya, ayat 4 sampai 6. Dikatakan di sana, setelah rasa takut itu, lalu berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun Raja Moab pada waktu itu, Balak bin Zipor menjadi Raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Peor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku akan sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Nah, dari tiga ayat yang barusan saya bacakan ini Pak, apa yang bisa kita lihat di sana? Apa yang hendak disampaikan pada kita pembaca hari ini, Pak? Jadi kalau dipikir-pikir ya Pendeta Mastika, ketakutan itu sering sekali semakin mencekam, semakin menakutkan, karena orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan itu mengembangkan skenario sendiri dalam pikiran mereka tentang apa yang akan terjadi, berhalusinasi, halu gitu loh, Halu. ya. Jadi, dan ini yang digambarkan dalam ayat-ayat yang barusan tadi Pendeta Mastika bacakan sebenarnya. Tanpa alasan yang jelas, bahkan saya sudah katakan tadi, sebenarnya nggak ada alasan ya bagi orang Moab. Tapi mereka orang-orang Moab ini mengembangkan skenario sendiri, berhalusinasi tentang apa yang akan dilakukan oleh orang Israel kepada mereka. Mereka dengan rinci membayangkan hal-hal yang akan dilakukan oleh Israel kepada mereka, seperti menghancurkan pertanian, menghancurkan peternakan mereka begitu. Pengembangan skenario seperti ini tak menolong apa-apa dalam menghadapi ketakutan yang mencekam itu. Bukan hanya tidak menolong, ini malah akan semakin memperburuk keadaan. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Jadi ketakutan yang mereka alami ini kemungkinan besar pertama-tama didasarkan pada kesadaran mereka bahwa secara militer atau kekuatan peperangan mereka tak mungkin mampu menghadapi Israel, karena udah terbukti tadi Mengalahkan Amori. betul ya. Nah, ini sebenarnya awal yang baik ya. Awal yang baik menyadari itu. So, mengenal dengan benar tantangan atau ancaman atau persoalan yang dihadapi, dan pada saat yang sama mengenal dengan baik potensi atau kekuatan yang kita miliki, bisa menjadi awal yang baik dalam menghadapi tantangan atau ancaman itu. Kenalilah. Sayangnya Pendeta Mastika, karena ketakutan besar yang didorong oleh skenario yang mereka kembangkan atau prasangka yang mereka kembangkan sendiri, mereka gagal memanfaatkan pengetahuan tentang ancaman dan kekuatan diri sendiri itu dengan baik. Kesadaran bahwa tak
tak mungkin menang dalam peperang melawan Israel, mestinya mendorong mereka untuk berunding toh. Kita nggak kuat nih, ya ayo berundinglah dengan Israel untuk menemukan jalan damai sehingga kehancuran yang mereka Bisa dihindari. bayangkan itu bisa dihindari. Tapi karena ketakutan sedemikian hebat menguasai Balak sang raja, ia gagal mengambil keputusan yang cerdas. Alih-alih meminta berunding untuk menemukan jalan damai, jalan ketiga tanpa harus berperang seperti yang mereka takuti, ia malah memanggil Bileam untuk mengutuk orang Israel. Artinya, ia tak ingin mengalami kecelakaan oleh Israel, namun ia sendiri ingin mencelakakan Israel. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari reaksi bangsa Moab ini menurut saya. Pertama, jangan biarkan rasa takut menguasai atau mengendalikan keputusan. Sebab keputusan yang diambil atau didorong oleh rasa takut sering sekali tidak, bahkan cenderung mengacaukan, tidak objektif dan cenderung mengacaukan. Kedua, jangan membesar-besarkan ancaman atau tantangan. Jangan juga mengecil-ngecilkannya, objektif saja. Lihat dan kenalilah yang kau sebut ancaman itu dari dekat sehingga engkau dapat meresponsnya dengan bijaksana. Ketiga, buanglah segala prasangka tentang sesamamu, bahkan tentang mereka yang engkau anggap sebagai musuh atau memusuhi atau hendak menghancurkanmu. Sebab prasangka itu membuat engkau tak dapat lagi melihat persoalan dengan jernih. Begitu, Pendeta Mas Tegar. Baik, sahabat, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mistika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arianus Larosa. Kita mengulik Bilangan pasal 22 ayat 2 sampai 20. Tema kita bahaya ketika dikuasai ketakutan. Kita berada di segmen kedua dan para sahabat silakan jika ingin berinteraksi ataupun bertanya kepada Pak Pendeta di kolom komentar yang tersedia. Saya kembali ke Pak Pendeta yang jadi narasumber kita. Pak, sebelum saya akan membacakan ayat-ayat berikut yang saya nanti minta Bapak ulik, saya ingin Bapak memberikan sedikit penjelasan. Siapa sih Pak Bileam yang dimintai tolong oleh Balak ini? Saya bacakan kembali tadi ayat 6 bagian penutup Pak untuk menjelaskan. Bileam ini mengatakan begini di ayat 6 bagian terakhir. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk. Jadi siapa Bileam ini yang sedemikian dahsyat ini Pak? Ya, jadi dalam dunia kuno itu ada banyak nabi-nabi. Nah, macam-macam lah. Dan ada nabi-nabi yang berkarya atau bernubuat berdasarkan bayaran. Ya, jadi semakin besar bayaran, semakin menyenangkanlah nubuatnya. Ya, nabi-nabi di kerajaan Israel juga menjalankan hal yang sama sebenarnya. Nabi-nabi kerajaan disebut pada waktu itu ya. Mereka bernubuat mengenai hal-hal yang menyenangkan umat, menyenangkan pendengar. Dan banyak umat, banyak orang, raja-raja biasanya percaya pada perkataan mereka karena itu membesarkan hati. Ya, pasti kamu menang, pasti kamu begini. Ya, Kalau ini sekarang semacam motivasi lah ya.
ya bukan motivasi, itu pemberi kabar yang meninabobokan. Pokoknya COVID itu nggak akan membuat kamu mati. Ya, itu seperti itu nubuat-nubuatnya. Nah, Bileam adalah memang bukan orang Israel nih. Dia seorang asing. Namun ia mengenal Tuhan Israel, Yahweh. Ia pun punya kesadaran untuk taat kepada Tuhan. Pernyataan Balak di bilangan yang tadi udah dibacakan Mustika itu 22 ayat 6. Ya, bahwa yang diberkati Bileam akan mendapat berkat dan yang ia kutuk akan kena kutuk, menunjukkan reputasinya. Kata-kata Bileam punya power, punya kuasa. Yang dinubuatkannya terbukti terlaksana. Ia dianggap sebagai salah seorang dari nabi-nabi yang punya kuasa. Nah, beberapa penafsir mencatat bahwa reputasi Bileam itu karena ia berelasi dengan Yahweh, meskipun ia bukan orang Israel. Ya, jadi ini pelajarannya dari penjelasan mengenai Bileam ini. Yang disebut sebagai umat Tuhan, yang disebut sebagai bukan umat Tuhan pun dapat berkomunikasi dengan Yahweh, dengan Allah, dengan Yang Maha Kuasa. Tentu dalam cara mereka, dalam cara yang berbeda dengan cara kita. Allah tidak hanya bekerja di antara kita. Enggak. Allah bekerja di dalam semua orang. Jadi jangan batasi Allah. Allah bisa bekerja dalam diri siapa, termasuk Bileam yang bukan umat pilihan Allah. Begitu. Baik. Itu penjelasan tentang Bileam tadi yang dimintai tolong oleh Balak Raja Moab. Kita lanjut nih Pak, kalau begitu. Saya akan bacakan ayat 7 dan 8 untuk melihat apa yang kemudian terjadi dalam kisah ini. Ayat 7 dan 8. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini dan pada malam ini maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Tadi Bapak menjelaskan reputasi dia ini terkenal sampai jauh. Lalu ayat 7 dan 8 ini mengatakan apa pada kita berdasarkan ulikan Bapak? Ya, dalam hidup beragama ya, yang intinya sebenarnya adalah memercayakan, menyerahkan, menaklukkan hidup kepada Yang Maha Kuasa. Ya, tetap ada saja orang-orang yang memanfaatkan itu justru untuk tujuan yang sebaliknya, yang mencoba untuk mengendalikan kehendak Allah, mencoba mengatur kehendak Allah yang ia percaya itu melalui apa? Pengendalian terhadap sosok-sosok yang mereka pandang dekat dengan Allah. Dan inilah yang coba dilakukan oleh Balak Raja Moab ini. Ia mengirim utusan untuk menyogok sang nabi ini. Ya, menyogok Bileam agar Bileam mau melakukan apa yang diinginkan sang raja, bukan mencari kehendak Allah, tapi meminta Bileam melakukan yang ia inginkan, yaitu mengutuk Israel. Dengan kutukan Bileam, Balak berharap kelemahannya dari segi militer tadi dapat tercover, dan karena itu ia lalu dapat mengalahkan orang-orang Israel. Sebenarnya ada cara lain yang bisa dipilih Balak dalam kaitan dengan Bileam yang sudah dikenal sebagai sosok yang perkataannya berkuasa dan dengan demikian memiliki hubungan yang sangat baik dengan yang ilahi, yaitu apa? Meminta nasihat Bileam misalnya tentang apa yang perlu ia lakukan berkaitan dan ketakutannya akan hal yang ia pikir akan dilakukan oleh orang-orang Israel. Alih-alih meminta nasihat, Balak malah memakai harta yang ia punya untuk mengendalikan apa yang dilakukan oleh Bileam yang ia tahu dekat dengan Allah, punya power. Dalam ayat 8, Bileam menjelaskan cara kerjanya. Ia menyatakan bahwa ia tidak melakukan sesuatu berdasarkan kehendak sendiri, melainkan atas kehendak Tuhan, firman Tuhan. Perhatikan bahwa Bileam menggantungkan apa yang ia lakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Nah, ada dua hal penting yang kita pelajari di sini, Pendeta Mustika. Pertama, waspadailah pola relasi kita dengan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyebut sebagai orang percaya, mempercayakan hidup kepada Allah, orang beriman sepenuhnya kepada Allah, padahal dalam prakteknya kita berusaha mengendalikan Allah melalui persembahan kita atau melalui kesalehan-kesalehan kita. Kita berharap
atau bahkan memutlakan dengan persembahan ini, dengan kesalehan, dengan doa ini, Tuhan akan melakukan ini dan itu. Transaksional. Waspadai. Kedua, Tuhan berkenan berelasi dan kemudian memakai siapapun. Jadi semua orang, entah apapun bangsanya, apapun kepercayaannya, semua berada dalam kuasa Tuhan. Nggak ada yang di luar kuasa Tuhan. Dan Allah bersedia, ini yang uniknya, Allah bersedia berkomunikasi dengan mereka. Bahkan memakai orang-orang yang so-called di luar itu, yang bukan kita itu, Allah bisa memakai dan berkenan memakai mereka. Itu dalam sejarah panjang. Koresh. Ya, banyak sekali. Betul. Ya. Jadi Balak yang bukan umat Tuhan berada juga dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan berkenan berkomunikasi dengan dia. Ini menuntut kepekaan dari kita. Harus peka. Jangan membatasi karya kebenaran Allah, karya dan kebenaran Allah pada lingkungan kita. Kuasa dan kasih Allah melampaui batas apapun yang dapat kita berikan. Melampaui batas apapun yang dapat kita dirikan. Pak, sebelum saya meminta Bapak untuk mengulik beberapa ayat berikut, saya kira menarik untuk Bapak sedikit penjelasan lebih mendalam bahwa Bileam ini bukan umat Tuhan, tetapi dia mengenal Tuhan, YHWH itu, dan kemudian Allah juga nanti dalam kita baca berkenan menyatakan diri. Nah, kenapa saya menanyakan itu? Kadang-kadang kan Pak ada pemikiran kita umat Tuhan, orang-orang nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Nah itu Pak, gimana? Ini justru yang yang perlu kita simak dari bacaan ini, bahwa Allah itu kan pemilik alam semesta. Tidak ada apapun dalam dunia yang di luar kepemilikannya. Jadi orang-orang yang kita kan yang menyebut itu, kita sebut itu bukan umat Allah. Yang bukan kita itu juga adalah ciptaan Allah. Kepada mereka Allah pun berkuasa, dan karena kepada mereka Allah berkuasa, Allah atas kehendaknya yang bebas dan cinta dan keadilannya bisa saja memakai. Bukan hanya ngobrol loh, ia bisa memakai yang bukan kita itu sebagai Allah dalam tangan dia. Saya udah bilang tadi, itu banyak sekali nanti. Itu kita lihat Koresh, ya. Itu contoh raja bangsa asing yang dipakai untuk melepaskan Israel dari pembuangan. Ya begitu pertama sekali. Baik. Kita akan lanjut ke beberapa ayat berikut. Saya bacakan ya Pak, supaya nanti Bapak sampaikan apa yang Bapak dapatkan ketika mengulik ini. Ayat 9 sampai 12 saya bacakan kembali. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Zippor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka." Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Nah, ini gimana nih Pak? Karena Tuhan menyatakan diri kepada Bileam dan bahkan berkata-kata kepada Bileam. Bagaimana kita melihat ini Pak? Apa pesannya? Ini melanjutkan yang tadi saya jelaskan pada ayat yang sebelumnya ya. Tuhan menemui dan berbicara, berkomunikasi dengan Bileam. Bukan hanya menemui dan berkomunikasi. Tuhan memberi larangan atau perintah. Jadi Allah berkuasa menegaskan yang tadi saya katakan. Yaitu janganlah engkau pergi bersama mereka. Jangan engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Bileam diduga memahami pesan implisit, pesan tersirat dari larangan dan perintah Tuhan ini. Jadi berkat yang dimaksud dalam kalimat tadi, sebab mereka telah diberkati, berkat ini berkaitan dengan berkat Tuhan kepada Abraham, nenek moyang orang Israel, yang terdapat dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Mungkin bisa dibaca supaya lebih jelas. Kejadian 12 ayat 3. Kejadian 12 ayat 3 saya bacakan. "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ya, dalam kalimat ini, berkat ini, mereka telah diberkati ini perintah yang punya konsekuensi.
Ya, ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh Bileam bila ia mengutuk Israel. Ya, karena siapa yang berkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Justru kutuk. berbalik. Jadi bukan hanya bahwa kutukan itu tidak mempan, kalau engkau mengutuk Israel nggak akan mempan. Itu sudah diberkati, dijaga oleh Allah. Bukan hanya tak mempan, melainkan akan berbalik menghantam Bileam yang mengucapkan kutuk dan menghantam Balak beserta rakyatnya yang memesan atau yang mengorder kutukan itu. Jadi kutuk yang diucapkan oleh Bileam ini akan berbalik menghajar mereka. Jadi Tuhan mau mengatakan kepada Balak, kalau engkau lakukan ini, apapun yang kau katakan atau ucapkan terhadap Israel itu akan berbalik. Engkau memberkati mereka, kamu diberkati juga. Engkau mengutuk mereka, kamu akan dikutuk. Begitu. Baik, Asi ada beberapa ayat yang perlu kita ulik, dan saya langsung saja nih Pak, saya akan bacakan ayat 13 dan 14. Melanjutkan ayat 13 dan 14 dikatakan di sana, bangunlah Bileam pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Nah, kalau ini pesannya bagaimana, Pak? Nah, kedua ayat ini menurut saya menggambarkan kecenderungan orang untuk menyunat, memotong, mengkerdilkan informasi dengan tujuan tertentu. Biasanya tujuannya jahat. Ya, Bileam memberitahukan pernyataan Tuhan kepada mereka berkaitan dengan permohonan Balak. Ya, jadi Tuhan bilang begini loh. Balak bilang begini pernyataan Tuhan. Namun ia menyunat, memotong bagian penting dari perkataan Allah itu. Ya, Tuhan berkata kepada, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu. Mengapa? Sebab mereka telah diberkati. Bagian penting dari pernyataan Tuhan kepada Bileam, justru yang menjadi alasan mengapa Bileam tidak boleh mengutuk bangsa Israel, justru itu disembunyikan, itu dipotong oleh Bileam. Ya, bagian ini disunat. Jadi yang ia sampaikan kepada utusan Balak adalah, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Bagian penting sekali lagi mengapa Tuhan tak mengizinkan, justru ia kesampingkan, tak disampaikan. Nah, ini memberi peluang kepada para utusan Balak untuk menafsir mengapa Bileam tidak bersedia menerima tawaran dengan hadiah yang banyak itu. Dan terjadilah yang demikian itu. Mereka menafsirkan bahwa Bileam menolak ajakan Balak. Kepada Raja Balak, para utusan ini mengatakan begini, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Kan itu udah miss. Dibelokkan. Lihatlah, mereka membelokkan dan memotong pernyataan Bileam. Bileam menyatakan Tuhan tak mengizinkan, sedang mereka membelokkan dengan Bileam menolak. Alasan yang walau tak dilengkap juga dari Bileam, mereka potong dan tak disampaikan kepada Balak dengan sempurna. Nah, ini memberikan pesan kepada kita. Waspadailah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan keputusan atau sikap yang hendak kita ambil. Sebab ada banyak orang yang dengan maksud jahat mencoba menyelewengkan atau membelokkan atau menyampaikan informasi selektif demi tujuan tertentu. Ini bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah atau sikap yang keliru, yang bisa saja berdampak destruktif, menghancurkan bagi diri kita maupun bagi diri orang lain. Pada saat yang sama, waspadailah diri kita, sehingga kita juga tidak menjadi orang yang memotong, menyelewengkan atau menyampaikan informasi selektif demi tujuan tertentu, terutama tujuan yang jahat atau tujuan yang menguntungkan diri sendiri. Begitu perintah Mas Ega. Baik, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Kita sedang mengulik Bilangan pasal 22 ayat 2 sampai 20. Tema kita bahaya ketika dikuasai ketakutan. Kita berada di segmen terakhir dan para sahabat silakan jika masih ingin berinteraksi bersama kami bahkan mengajukan pertanyaan kepada Pak Pendeta Arlianus yang menjadi narasumber kita. Baik, saya mau langsung kembali ke Pak Pendeta. Pak, saya akan melanjutkan membaca beberapa ayat terakhir yang yang kita ulik di episode kali ini. Saya akan membaca ayat 15 sampai 17 dari Bilangan pasal 22 ini. Ayat 15 sampai 17. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku." Nah, Pak, tadi Bapak menjelaskan di penghujung segmen kedua ya, bahwa utusan dari Bileam sendiri, dia bahasanya bahwa dia memotong kebenaran yang disampaikan Allah begitu. Kemudian para utusan Balak ini juga kembali dan mereka membelokkan kebenaran. Akibatnya menjadi fatal gitu. Jadi saya bayangkan begini Pak, jadi mungkin dalam pikiran Bileam, oh mungkin penawaran saya kurang besar kali, saya kirim lagi deh yang baru biar lebih apa ya, lebih semangat dan mau Bileam. Nah, apakah benar seperti itu atau apa maknanya dari teks-teks yang baru saya baca ini Pak? Ya memang betul ya yang tadi Pendeta mesti katakan. Jadi karena mendapat informasi yang sudah dipotong, maka Raja Balak yang memang sudah punya maunya itu, punya keinginan untuk supaya Israel itu dikutuk, ya, akhirnya mengambil jalan yang ia pikir dapat mencapai apa yang ia inginkan. Ya, andaikan saja Bileam memberitahukan bahwa Tuhan telah memberkati bangsa Israel, mungkin saja Raja Balak ini akan berpikir lain gitu. Sebab apa? Ketika Balak meminta tolong kepada Bileam, tentu itu didasarkan pada kepercayaannya kepada kuasa ilahi yang ada pada Bileam. Dan andaikan Bileam yang ia yakini sebagai sosok yang punya kuasa ilahi itu, yang sakti itu, menyampaikan bahwa tunggu dulu, itu telah diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel telah diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan macam-macam. Saya kok berpikir Balak akan berpikir 1000 kali untuk melanjutkan rencananya meminta supaya Bileam mengutuk. Namun sayang sekali, yang Balak terima adalah informasi yang sudah dipotong, yang sudah disunat, yang diselewengkan, informasi selektif. Maka ia pun melanjutkan rencananya. Ia mencari cara yang tadi Pendeta Mestika pikirkan itu, penawaran agar dinaikkan. Bileam memenuhi permintaannya. Ia apa? Tadi katakan, maka Balak mengutus para pemuka yang lebih banyak dan lebih terhormat, tentu dengan tambahan upah yang lebih besar atau sogokan yang lebih berlimpah. Ia berharap ini akan mempengaruhi Bileam, ya. Nah, bagian ini memberikan contoh kepada kita sebenarnya tentang orang-orang yang mengaku percaya namun ingin mengendalikan Allah, yang saya katakan pada segmen sebelumnya tadi. Ada orang-orang yang memberikan persembahan yang besar atau memberi persembahan yang banyak kepada Tuhan, bukan
pertama-tama, bukan utama dan bukan melulu sebagai tanda ucapan syukur karena Allah memang layak menerima persembahan, melainkan karena ingin mengendalikan Allah, ingin mengatur Allah, memberi kepada Allah agar Allah memberi lebih banyak lagi. Kalau udah berikan ini, ya saya boleh minta ini itu kepada Allah lah, karena aku udah beri persembahan, memberi supaya diberi. Ini contoh konkret. Nah, terhadap ini saya harus mengatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak bisa diatur. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dibeli oleh apapun. Gimana engkau membeli Allah? Sebab justru dialah yang mempunyai segala sesuatu. Dari dialah segala sesuatu. Dan ia tidak punya kebutuhan apapun di luar dirinya. Jadi bagi orang-orang yang ingin mengendalikan Allah atau yang sekarang ini berpikir karena ajaran-ajaran tertentu, lakukan ini, lakukan itu supaya Allah akan begini, akan begitu. Allah begini begitu bukan karena engkau begini begitu. Nggak ada. Allah melakukan apapun dalam kebebasannya, dalam kedaulatannya. Anda jangan pernah coba menyogok Allah. Pernah mencoba berpikir kalau saya memberikan ini Allah akan memberikan lebih banyak. Enggak. Allah memberi seberapapun itu bergantung pada dirinya, karena ia Allah yang berkuasa. Miliknya lah segala sesuatu. Karena ini miliknya, emang dia kurang apa? Begitu Pendeta Mestika. Oke, berarti ini mau mengingatkan kita juga ya Pak, bahwa semangat memberikan persembahan apapun bentuknya, bukan hanya materi ya Pak ya, waktu kita, tenaga kita dalam pelayanan atau kebaikan, berarti bukan karena kita mau istilahnya memancing berkebutuhan ya Pak ya. Yeah. Tapi karena ungkapan syukur. Dan saya juga menangkap dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita jangan menyalahgunakan berkat Tuhan juga. Ini penyalahgunaan dan Betul. ini sama sekali tidak dikehendaki Allah ya Pak. Betul. Baik, ada beberapa ayat lagi yang harus kita ulik dan saya mau bacakan supaya Bapak bisa menyampaikan apa yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini dan kemudian juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan bacakan ayat 18 sampai 20, 3 ayat terakhir. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah firman Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Sebelum Bapak memberikan hasil ulikan Bapak, saya ingin merespon sedikit bahwa ada 2 kali para utusan Balak ini datang kepada Bileam. Dan yang pertama tadi dengan ya mungkin orang biasa saja dan upah yang dirasa pas. Kemudian ketika mereka kembali dan penawaran dinaikkan dengan utusan yang lebih terhormat begitu. Nah, ada di ayat 20 dan 13 ini kan kelihatannya kontra ya Pak ya. Kontranya di sini bahwa Allah pertama mengatakan jangan pergi karena mereka sudah diberkati. Tapi ayat 20 yang tadi saya baca barusan ini, Allah datang kepada Bileam dan mengatakan begini, jikalau orang-orang itu datang kepadamu memanggil engkau, pergilah, tetapi apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Nah, bagaimana kita melihat ini Pak? Jadi kayaknya Allah nih setelah berulang, setelah Balak kirim hadiah, Allah juga terpengaruh. Dia bilang, oke lah kalau gitu karena udah mereka datang, ya udahlah. Udah pergi. Iya, gimana ini Pak? Menarik ya, menarik. Jadi gini, menurut saya atau dalam ulikan saya, Bileam ini mau bermain-main dengan Tuhan ini. Ya, mau bermain-main. Kan sebenarnya ia sudah tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia untuk mengikuti permintaan Balak. Sebab alasannya clear. Dan alasan ini tidak berubah. Sudah diberkati. Udah diberkati bangsa ini. Bangsa Israel telah diberkati oleh Tuhan. Ya, namun rupa-rupanya jadi bukan Tuhan yang tergoda. Bileam ya Pak ya? Ya, rupa-rupanya Bileam tergoda oleh upah yang sangat besar. Jadi hati-hati Pendeta Mestika. Hati-hati dengan upah yang sangat besar. Ya, boleh menerima yang besar, tapi jangan dibeli oleh upah yang besar itu gitu. Ya. Berbeda ya Pak ya, itu harus berbeda. paling berbeda. Menerima
Ya, kalau engkau diberi sesuatu, terima nggak apa-apa. Tapi kalau sampai entah besar kecil, yang engkau terima itu mengendalikanmu, itu yang berbahaya. Baik. Motifnya sudah Berbeda. Jadi Bileam ini rupa-rupanya menurut saya tergoda oleh upah yang sangat banyak dan bahkan tak terbatas. Kan tadi Apapun yang diminta. apapun Iya. yang kau minta. Jadi Balak menawarkan unlimited. Iya. Ya, sesuatu yang apapun lah. Saya baca ayat 17, Ya, Pak. ya. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Apapun. Unlimited. Unlimited. Jadi saya dalam bacaan saya ini yang menggoda Bileam. Karena sekali lagi sebenarnya ia udah tahu bahwa Allah tidak mengizinkan dia karena Allah telah memberkati bangsa itu. Nah, ini mengharapkan firman Tuhan yang baru. Kan udah ada firman Tuhan yang pertama nih. Jangan pergi. Ya. Mengharapkan firman Tuhan yang baru yang mengoreksi ini, ya, apalagi dengan tujuan yang jahat, ya, udah jelas kan tujuannya mengutuk Ya. yang telah diberkati oleh Tuhan, ya, mengutuk yang tak bersalah, bahkan yang sudah diberkati oleh Tuhan, jelas merupakan penghinaan terhadap Tuhan. Ya. Ini penghinaan. Saya udah ngomong sama kamu. Itu bangsa yang telah kujaga tuh berkati. Mau minta perintah apa lagi? Engkau ingin aku mengutuk yang telah kuberkati, ya. Namun Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Cara dia memperlihatkan keagungannya, kemahakuasaannya itu sungguh-sungguh luar biasa. Ia menahan amarah karena sebenarnya Allah marah. Kalau kita lihat nanti reaksinya pada bagian berikut, kalau keledai tidak, Iya. engkau yang akan mati. Iya. Jadi mau dihajar sebenarnya si Bileam ini oleh Tuhan. Tapi Allah menahan amarahnya, bahkan menahan murkanya kepada Bileam yang degil itu. Ia tidak langsung merespons. Ia tidak reaktif. Tuhan seolah-olah mengikuti keinginan Bileam. Diikutin. Ya, untuk agar Bileam menikmati upah yang sangat besar dan tak terbatas itu dari perbuatan yang jahat yang akan mengutuk. Padahal yang seolah-olah mengikuti Bileam ini sesungguhnya Tuhan memakai itu untuk semakin memperteguh berkatnya, memperkokoh berkatnya, memperkokoh perlindungannya kepada umatnya Israel. Nah, kalau kita meneruskan membaca kisah ini saya katakan tadi, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan justru memaksa mengendalikan Bileam untuk memberkati Israel. Pesannya begini. Seseorang, entah siapapun, bisa saja merancang hal-hal yang jahat bagi kita. Kita nggak bisa mengatur. Ya. Kamu jangan berbuat jahat sama saya. Nggak bisa. Ya. Siapa saja bisa merancang hal-hal yang jahat untuk kita. Tetapi sebagai umat Tuhan yang telah mempercayakan hidup kepada Tuhan, yang telah menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak perlu gentar. Ya. Allah dengan caranya yang ajaib. Tadi kan kalau kita lihat Bileam, seolah-olah Allah kalah nih, dia ngikutin nih. Ya. Bakal dikutuk nih, Israel. Karena kan itu permintaan si Balak. Tetapi dengan cara yang ajaib seolah-olah mengikuti keinginan jahatnya si Balak dan Bileam, ya, yang kita tidak ketahui, Allah menjaga kita, Allah melindungi, memproteksi kita dari segala yang jahat. Sekali lagi, seseorang siapapun dapat saja merancang hal-hal yang jahat. Tapi iman kepada Allah mengatakan bahwa Allah akan memproteksi kita dengan cara yang ajaib. Ini tentu tak berarti kita boleh sembrono dan gagah-gagahan. Aku percaya, terserah lu mau apa. Bukan. Saya sudah diberkati itu. nih. Bukan itu maksudnya. Kita harus menjalankan dan melakukan semua hal yang baik dan benar, yang logik, yang menyelamatkan kehidupan, entah kehidupan kita, entah kehidupan sesama. Kalau dalam proses itu ada orang-orang proses melakukan yang baik, yang menyelamatkan kehidupan, yang merawat kehidupan itu, kalau dalam proses itu ada orang-orang yang merancang kejahatan bagi kita, jangan gentar. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga, memproteksi kita. Tentu saja kita tidak boleh juga kehilangan kewaspadaan. Begitu bersama Setika. Baik,
Terima kasih Bapak Pendeta Arianus atas kehadiran Bapak sebagai narasumber di Ngulik Alkitab episode ini dan mengulik tentang siapa itu Bileam dan juga Balak dan hal-hal berkaitan dengan itu. Sahabat, beberapa hal saya mau sarikan kembali untuk kita di Ngulik Alkitab kali ini, bahwa rasa takut itu perlu dan itu seharusnya membawa kita untuk bersikap hati-hati dan justru mencari upaya-upaya yang baik untuk menyelamatkan kita dan orang lain. Kemudian tadi dalam ulikan yang disampaikan Pak Pendeta, kita diingatkan bahwa Allah ini berbicara, menjumpai dan berbicara kepada setiap orang, karena kita yakin bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Saya kira ini juga penting untuk kita perhatikan. Pak Pendeta tadi mengingatkan kita dalam ulikan ini bahwa jangan menutupi kebenaran, apalagi sampai membelokkan kebenaran. Dan pada bagian terakhir tadi ini, saya kira ini penting sekali untuk kita ingat dan menjadi sesuatu yang patut kita ingat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita semua adalah pelayan Tuhan. Dan sebagai pelayan Tuhan, kita lihat dalam peristiwa Bileam, kita ini harus melakukan kehendak Allah. Untuk itulah kita hadir di dunia ini, di tengah konteks apapun yang kita hadapi, pergumulan hidup apapun, kita wajib untuk melayani kehendak Allah, menyampaikan kehendaknya bagi dunia ini agar dia semakin dikenal. Tuntas sudah jumpa kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Kami sungguh mengapresiasi setiap dukungan yang para sahabat berikan pada kami, baik dengan memberikan like atau juga membagikan linknya kepada banyak orang agar mereka pun boleh belajar seperti kita pada kesempatan ini. Dan pastikan Anda mensubscribe juga channel YKB GKI TV untuk mendapatkan update konten-konten terbaru dari kami. Kiranya ngulik kita kali ini pun boleh menjadi berkat bagi kita sekalian untuk memberdayakan kita sebagai umat Tuhan dapat menjalani hidup kita dengan penuh kekuatan dan pengharapan kepadanya. Kita akhiri ngulik kita dengan doa penutup oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu dan memang kami tak mungkin dapat menyembunyikan darimu bahwa ada rasa gentar, ada rasa takut yang besar dalam hati kami menghadapi situasi sekarang ini. Bukan hanya kami sebagai pribadi, sebagai bangsa, tapi seluruh warga dunia mengalami kegentaran karena COVID-19 yang mendera, yang menghantam, yang telah merenggut orang-orang yang kami kasihi. Pertama-tama berikan penghiburan, kekuatan kepada saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, yang direnggut oleh COVID-19 ini. Kami percaya mereka yang mati dalam iman kepada Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami yang tinggal di sini, yang ada dalam dunia ini, untuk terus percaya bahwa Engkau melindungi kami. Dan pada saat yang sama, kami perlu saling melindungi seorang dengan yang lain, dengan bersikap waspada dan hati-hati, dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, supaya ketakutan jangan terus merongrong kami. Dan lebih-lebih ya Allah, jangan biarkan ketakutan akan COVID ini mengendalikan tindakan-tindakan kami, menjadi nekat atau tak peduli. Berikan kami terus kecerdasan, berikan kami terus akal sehat, agar merespon segala sesuatu dengan takut akan Tuhan dan dengan mempertimbangkan segala hal yang menerawat, yang memelihara kehidupan. Berkati YKB dengan kru mereka semua, dengan peralatan, dengan kerja keras mereka, supaya YKB boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan, saluran penyebaran firman Allah kepada sebanyak mungkin orang. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.